Perkenalkan nama saya Faisal Asrofi Aziz. Di sini saya akan menjelaskan elemen-elemen Python. Yang pertama yaitu market-table. Kita mendefinisikan sebuah fungsi bernama market-table yang mengambil dua parameter, yaitu asimal dan decimal. Kedua parameter ini adalah boolean yang menunjukkan apakah monyet A dan B tersenyum atau tidak. Di dalam fungsi, kita menggunakan operator logika OR untuk mengecek apakah terjadi dua situasi. Pertama, apakah kedua tersenyum Aswell dan Bismillah adalah true. Dalam hal ini kita mengembalikan true. Kedua, apakah keduanya tidak tersenyum menurut Aswell dan menurut Bismillah adalah true. Dalam hal ini juga kita mengembalikan true. Jika kedua situasi tersebut tidak terjadi, maka kita mengembalikan false yang berarti tidak ada masalah. Yang kedua yaitu sum double. Fungsi sum double menerima dua parameter yaitu A dan B yang merupakan dua nilai integer yang akan dijumlahkan. Selanjutnya fungsi kemudian memeriksa apakah A sama dengan B dengan menggunakan pernyataan if A B. Jika ya, itu berarti dua nilai tersebut sama. Selanjutnya jika A sama dengan B, fungsi akan memberikan nilai 2 A plus B, yaitu jumlah A dan B yang telah digandakan. Jika A tidak sama dengan B, maka fungsi akan membalikan nilai A plus B, yaitu jumlah A dan B tanpa penggandaan. Yang selanjutnya yaitu div21. Fungsi div21 menerima satu parameter yaitu n yang merupakan bilangan. Pertama kita menghitung selisih absolut antara n dan 21 dengan menggunakan fungsi abs n kurang 21. Ini akan memberikan nilai positif dan dari selisih antara n dan 21. Selanjutnya kita memeriksa apakah n lebih dari 21 dengan menggunakan metode if n lebih 21. Jika n lebih dari 21, fungsi akan membalikan nilai 2 absolute difference, yaitu 2 kali lipat dari selisih absolut. Jika n tidak lebih dari 21, fungsi akan membalikan nilai absolute difference, yaitu selisih absolut itu sendiri. Yang keempat yaitu parent trouble. Fungsi parent trouble menerima dua parameter, yaitu talping yang merupakan boolean yang menunjukkan apakah burung paruh bengkok sedang berbicara, dan hour yang merupakan bilangan bulat yang menunjukkan jam saat ini dalam rentang 0 hingga 23. Pada bagian if, di dalam fungsi kita memeriksa apakah talking adalah true, burung paruh bengkok sedang berbicara, dan apakah hour kurang dari 7 atau lebih dari 20. Jika keduanya benar, kita membalikan true, yang berarti kita dalam masalah. Jika salah satu ada kedua kondisi dalam pernyataan if tidak terpenuhi, maka kita membalikan false, yang berarti kita tidak dalam masalah. Baik, max 10, max 10. Fungsi max dan atau fungsi max 10 menerima dua parameter yaitu A dan B yang merupakan dua bilangan bulat yang akan digunakan untuk memeriksa apakah salah satu dari mereka adalah 10 atau apakah jumlah A dan B sama dengan 10. Pada bagian if, di dalam fungsi kita menggunakan pernyataan OR untuk menggabungkan beberapa kondisi. Pertama, kita memeriksa apakah A sama dengan 10 dengan menggunakan A 10. Kedua, kita memeriksa apakah B sama dengan 10 dengan menggunakan B 10. Ketiga, kita memeriksa apakah jumlah A dan B sama dengan 10 dengan menggunakan A plus B 10. Jika salah satu dari tiga kondisi tersebut terpenuhi, maka kita membalikan true, yang berarti salah satu dari A atau B adalah 10 atau jumlah keduanya adalah 10. Jika tidak ada kondisi yang terpenuhi, maka kita mengembalikan false, yang berarti tidak ada yang sama dengan 10 atau jumlah keduanya bukan 10. Post ya berikut postnet. Fungsi postnet menerima tiga parameter, yaitu A, B, dan negatif. A dan B adalah dua bilangan bulat yang uh, yang akan digunakan untuk memeriksa apakah salah satunya positif dan salah satunya negatif. Negatif adalah parameter.
Boolean yang menentukan apakah kita hanya ingin mengembalikan true jika keduanya negatif. Pada bagian if di dalam fungsi, kita memeriksa apakah negatif adalah true. Jika negatif adalah true, maka fungsi hanya akan mengembalikan true jika kedua A dan B negatif, yang diwakili oleh kondisi A kurang nol dan B kurang nol. Jika negatif adalah false, maka fungsi akan mengembalikan true jika salah satu dari A atau B positif dan salah satunya negatif. Ini diwakili oleh kondisi A kurang dari nol dan B lebih dari nol. Or A eh, lebih dari nol dan B kurang dari nol. Dan ini yaitu no string. Kode ini kode ini pertama memeriksa panjang string string apakah lebih besar atau sama dengan 3 dan apakah tiga karakter pertama dari string 3 sama dengan 0. Jika kedua kondisi terpenuhi, yaitu panjang string lebih dari atau sama dengan 3 dan tidak tiga karakter pertama adalah not, maka fungsi akan langsung mengembalikan string tanpa perubahan. Ini berarti string adalah dimulai dengan not dan tidak perlu diubah. Jika kedua kondisi tersebut tidak terpenuhi, artinya string tidak dimulai dengan not, maka kode akan melanjutkan ke bagian return berikutnya. Di bagian kedua return, kode akan mengembalikan not plus string, yang berarti akan menambahkan not di depan string str dan mengembalikan hasilnya. Ini akan memberikan output not diikuti oleh isi string awal. Selanjutnya yaitu missing char. Kode ini membagi string menjadi dua bagian. Yang pertama font adalah substring dari awal hingga sebelum indeks, and ini dapat dicapai dengan menggunakan slashing string n. Jadi, font akan berisi karakter dari indeks 0 hingga indeks n kurang apa kurang satu. Yang kedua itu back adalah substring dari indeks n plus 1 hingga akhir string, ini dapat dicapai dengan menggunakan slashing string n plus 1. Jadi, back dan berisi karakter dari indeks n plus 1 hingga akhir string. Setelah akhir string asli dibagi menjadi front dan back, kita menggabungkan kedua substring ini dengan menggunakan operator plus untuk membentuk string baru yang dihapus karakter pada indeks n. Selanjutnya yaitu front back. Pertama-tama dalam kode ini kita memeriksa apakah panjang string kurang dari atau sama dengan satu. Jika iya, maka tidak ada karakter yang dapat diukur dan kita mengembalikan string asli. Jika panjang string lebih dari satu, maka kita melanjutkan ke bagian berikutnya. Di bagian ini kita menghitung string tengah atau mid, mengambil karakter dari indeks satu hingga indeks sebelum terakhir. Ini digunakan dengan menggunakan slashing string satu line string kurang satu, atau lebih simple dengan string satu bagi kurang satu. Mid akan berisi semua karakter di antara karakter pertama dan karakter terakhir. Terakhir, kita mengembalikan string baru dengan menggabungkan karakter terakhir, tengah, mid, dan karakter pertama. Hal ini menciptakan string baru dengan karakter pertama dan terakhir yang telah ditukar. Selanjutnya yaitu yang terakhir, front tree. Fungsi front tree menghitung panjang maksimum front yang disebut front end. Panjang maksimum ini adalah tiga karakter atau panjang sebenarnya dari string, tergantung pada yang lebih kecil. Untuk mengembalikan front end, kita pertama-tama menginisialisasinya dengan nilai 3. Kemudian kita menggunakan kondisi if untuk memisahkan apakah panjang string kurang dari front end. Jika panjang string kurang dari 3 karakter, kita perbarui nilai front end menjadi panjang sebenarnya dari string
Setelah menghitung panjang maksimum front end, kita mengambil substring pertama sepanjang panjang maksimum yang telah dihitung menggunakan operasi slashing front end. Terakhir, kita menggabungkan front dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali dengan menggunakan operator plus. Ini dapat menghasilkan 3 salinan dari front tersebut. Baik, berikut penjelasan elemen-elemen Python. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.